Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Purwanto, mengajar di instalasi penerangan listrik. Kali ini kita akan bahas tentang cahaya. Seperti kita ketahui bahwa cahaya itu ada dua sumber, cahaya buatan dan cahaya alami. Cahaya alami contohnya adalah sinar matahari, sedangkan cahaya buatan contohnya adalah lampu listrik ini. Berbicara tentang cahaya, maka di dalam instalasi penerangan listrik itu ada beberapa istilah atau satuan besaran yang berkaitan dengan cahaya. Yang pertama, intensitas cahaya dengan satuannya kandela, kemudian flux cahaya dengan satuannya lumen, dan yang terakhir adalah intensitas penerangan dengan satuan lux. Berbicara tentang satuan lumen, satuan ini terdapat pada lampu. Ini tunjukkan sebuah lampu. Di sini tertulis 5 watt, besar intensitas cahayanya atau flux cahayanya 450 lumen. Ingat bahwa semakin besar angka lumen ini, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin besar. Sedangkan lux cahaya itu sangat ditentukan jenis ruangan yang akan dipasang lampu listrik. Untuk lampu ruangan yang berbeda, maka penerangannya yang dibutuhkan tentu akan berbeda pula. Contohnya seperti ruangan untuk tidur, ruangan untuk kerja, pasti akan berbeda kebutuhan intensitas penerangannya. Makanya pada saat kita hendak merencanakan berapa jumlah lampu yang harus dipasang, maka kita perlu juga tentang karakteristik tentang ruangan yang akan dipasang lampu tersebut. Satuan yang digunakan yaitu satuan lux. Jauh sebelum lampu ini diketemukan, orang dahulu itu menggunakan lemak hewan yang kemudian diberi sumbu, diberi api hingga menghasilkan cahaya. Setelah itu baru ditemukan lilin. Makanya ada satuan cahaya yang menggunakan semacam kalimat yang artinya sama dengan lilin, yaitu candle atau kandela. Dan juga pasti cahaya ini pada saat dipancarkan pasti menghasilkan warna. Setiap warna akan berbeda karakteristiknya. Ada sifat warna yang dapat menyejukkan mata atau penglihatan. Ada jenis cahaya yang dihasilkan oleh lampu itu menghasilkan atau terasa silau bagi mata, atau istilahnya tidak akan nyaman jika dilihat oleh mata. Itu ada beberapa jenis lampu ya, yang menghasilkan cahaya yang cukup sejuk seperti lampu ini. Lampu LED menghasilkan cahaya yang tidak menyilaukan mata, tapi cukup untuk menyejukkan mata. Artinya pada saat dipandang beberapa jam tidak akan melelahkan mata atau tidak akan membuat silau. Nanti berbicara tentang spektrum cahaya akan dilanjutkan oleh Bu Ruri yang putar bila mengajar fisika. Terima kasih kepada Pak Purwanto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materinya. Perkenalkan, nama saya Ruri Handayani, mengajar fisika di kelas 10. Berkaitan dengan perencanaan penerangan yang dijelaskan oleh Pak Purwanto tadi, saya akan menjelaskan bagian dari spektrum warna yang mungkin muncul nanti pada saat memasang bola lampu pada perencanaan penerangan. Spektrum warna merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik dengan rentang antara 700 sampai 400 nanometer. Rentang ini berada antara sinar ultraviolet dan infrared. Kenapa berada rentang itu? Karena spektrum warna ini termasuk cahaya tampak, sedangkan ultraviolet dan infrared itu masuknya spektrum cahaya tidak tampak karena tidak dapat dilihat oleh mata telanjang dari manusia. Spektrum warna muncul karena ketika suatu sinar polikromatik dengan banyak panjang gelombang dan mengandung banyak warna memasuki sebuah objek, misalkan media prisma. Ketika masuk ke dalam prisma, dia akan mengalami yang namanya dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Kenapa bisa terjadi penguraian? Karena indeks bias dari prisma beda dengan di udara. Kemudian setelah terjadi dispersi penguraian cahaya, maka muncul warna-warna baru atau yang disebut dengan sinar monokromatik dari merah,
kuning, jingga, hijau, biru, nila, dan ungu. Itu kan muncul dengan Mejiku Hibiniu yang kita kenal dengan warna pelangi. Walaupun dalam kenyataannya warna pelangi itu muncul karena adanya dispersi warna sinar matahari oleh uap air ketika setelah hujan. Baik, selain dalam ilmu pengetahuan, cahaya juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan materi dari guru PAI mengenai cahaya tersebut. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Ruri, guru mapel fisika. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Nur Cahyo Ahmad Jelani. Pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang cahaya yang tadi sudah mungkin di awal sudah dijelaskan oleh Pak Purwanto, oleh Bu Ruri mengenai tentang cahaya yang sudah dijelaskan. Nah, di Al-Quran pun sudah dijelaskan kurang lebih di surah An-Nur ayat ke-35. Baik, sebelum Bapak menjelaskan surah An-Nur di ayat 35, Bapak akan sedikit membahas bahwa betapa pentingnya cahaya di dunia ini, ya terutama mungkin kalau dari dari yang disampaikan oleh Pak Purwanto tadi, bahwa listrik pada kesempatan atau pada kali ini sudah menjadi satu kebutuhan yang mutlak bagi manusia. Ya tentu kita bisa merasakan bagaimana rasanya kalau tidak ada listrik, baik untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk penerangan. Nah, tentu di surah An-Nur ayat ke-35 Allah jelaskan kurang lebih bahwa Allah itu nur, cahaya bagi langit dan bumi. Nah, maka penjelasan di beberapa hadis yang Bapak ketahui bahwasannya maksudnya Allah nur, cahaya bagi langit dan bumi adalah Allah yang berkehendak memberikan hidayah, memberikan petunjuk bagi makhluk Allah yang ada di langit, begitupun makhluk Allah yang ada di bumi. Nah, terutama kita sebagai makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, ya kita bisa bayangkan bagaimana rasanya kalau kita tidak mendapatkan hidayah, kita tidak mendapatkan tuntunan yang baik ketika kita beribadah, kita beramal. Nah, oleh karena itu Allah itu sebaik-baik pemberi cahaya. Nah, adapun di surah An-Nur dijelaskan bahwa Allah itu pemberi cahaya bagi makhluk yang ada di langit dan juga makhluk Allah yang ada di bumi. Cahayanya menembus satu lubang yang tidak tembus. Maksudnya adalah dalam beberapa riwayat diriwayatkan, jadi ketika cahaya itu sudah menembus iman atau hati seseorang yang bertakwa, maka dapat memancarkan, karena di ayat itu pun dijelaskan memancarkan seperti bintang-bintang. Ya tentu orang-orang yang beriman itu memberikan dampak luar biasa untuk kehidupan yang ada di muka bumi ini, baik sesama manusia, begitupun untuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, kembali kepada tadi bahwa cahaya ini begitu penting. Allah yang berkehendak memberikan hidayah. Nah, tentu anak-anakku sekalian pernah melihat ketika ada orang-orang yang hijrah, yang mungkin sebelumnya yang tidak baik kemudian jadi orang yang baik. Nah, itu tentunya dalam kuasa Allah yang memberikan hidayah dengan cahayanya Allah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dalam surah An-Nur ini menjadi gambaran bagi kita semua bahwa kita ini tidak ada daya dan tidak ada upaya kalau bukan Allah yang memberikan hidayah. Kalau Allah yang bukan memberikan cahaya untuk kita semua. Kita bisa bayangkan kalau amit-amit lah, kalau misalkan kita ditutup mata penglihatan kita, seperti maaf lahir batin, mungkin saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, mereka tidak bisa melihat indahnya dunia ini, mereka tidak bisa melihat betapa cantik tampannya orang-orang yang mereka cintai. Nah, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, Allah ciptakan sempurna, penglihatan kita sempurna. Nah, oleh karena itu apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua dengan cahayanya Allah, kita bisa terus istiqomah dalam kebaikan. Walaupun mungkin walaupun kita sebagai manusia biasa tentu banyak kesalahan, banyak kealpaan. Jadi tapi sebaik-baik manusia adalah yang ketika dia berbuat salah,
ia buru-buru bertobat, menyesal dan berjanji kepada Allah untuk tidak berbuat keburukan kembali. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan surah An-Nur ini menjadi ibrah, menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa Allah sebaik-baik pemberi cahaya, pemberi hidayah, yang menggerakkan qalbun kita, hati kita untuk terus dalam kebaikan. Terakhir, kita melakukan kebaikan, kesolehan itu tidak serta-merta karena kita soleh, tidak, tapi Allah berkehendak kita melakukan kebaikan. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah ada di jalur kebaikan atau kita sudah betul-betul di jalan taat kepada Allah, maka kita berusaha terus bagaimana caranya kita istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah. Nah, barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Purwanto, kemudian oleh Bu Ruri tadi yang sudah disampaikan dari segi teknologi, dari segi keilmuan sudah begitu jelas dijelaskan tentang cahaya. Begitupun dari dari sudut pandang Al-Quran, ternyata ya luar biasa tentang cahaya ini. Jadi kalau tanpa cahaya ya kebayang kita mungkin akan terkatung-katung ketika menjalani kehidupan ini. Ya, sekali lagi baik dari segi keilmuan dari pendidikan, begitupun dari Al-Quran, ya tentu kalau kita lillahi ta'ala diniatkan karena Allah, insya Allah akan menghadirkan keridhaan Allah kepada kita semua. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita termasuk Bapak menjadi ibrah pembelajaran wabil khusus bagi Bapak pribadi juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan juga guru-guru yang lain senantiasa memberikan manfaat bagi anak-anakku sekalian, dan mudah-mudahan senantiasa kita dalam ridho dan lindungannya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi tentang hari ini. Dengan materi ini diharapkan kalian dapat mengetahui jenis-jenis satuan yang digunakan pada pencahayaan seperti luman, peluk, dan loop cahaya. Kemudian juga kalian dapat mengetahui spektrum warna, di mana spektrum warna ini akan diketahui jenis warna apa saja yang dapat dilihat oleh mata dan jenis warna apa saja yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dengan harapan bahwa kalian rasa hendak memasang lampu, tahu bagaimana kondisi ruangan, tahu jenis ruangannya akan dipasang lampu, dan lain-lain yang kebetulan hendak direncanakan jumlah lampunya. Demikian materi kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengakhiri materi kali ini Bapak akan memberikan semacam penugasan. Tugasnya begini, coba kalian rencanakan jumlah lampu pada suatu ruangan ya. Contohnya ruangan, misalkan ruangan untuk kerja yang berukuran 3 x 3 meter. Coba kalian rencanakan berapa jumlah lampu yang diperlukan. Terima kasih.